Hari Minggu pun masih tetap kerja Bapak Ibu sekalian. Kerjanya keras, tapi kehidupannya biasa-biasa saja. Jadi itu Bapak Ibu, zona nyaman. Kemudian juga kenapa orang tidak sukses? Karena dia tidak mau kerja keras Bapak Ibu. Karena syarat sukses Bapak Ibu sekalian itu harus kerja keras. Tidak ada sukses yang instan. Tidak ada sukses yang diraih dengan mudah Bapak Ibu sekalian. Harus kerja keras. Nah, orang kenapa tidak sukses? Mereka memilih lebih baik tidak sukses daripada harus kerja keras Bapak Ibu. Itu yang kebanyakan. Kita ajak bisnis, ada kerjasama, kita kerja keras di sini, mereka tidak mau. Karena mereka tahu di sini untuk sukses harus kerja keras, mereka lebih memilih saya mending tidak sukses daripada harus kerja keras. Tapi kalau buat kita yang komitmen ingin sukses, kita siap kerja keras. Yang penting kita bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Apalagi pekerjaan kita ini kerjanya apa sih? Bisnis jaringan, cuma cerita kok, cuma silaturahmi kok. Ajak teman nongkrong di kafe, biasa kita itu kebiasaan kita sehari-hari. Anda nggak gabung di sini pasti silaturahmi nggak ke rumah keluarga atau rumah teman? Ya. Pasti ngobrol nggak sama teman? Pasti nongki nggak di kafe? Itu pasti. Tinggal materinya saja yang berbeda. Tadi ngobrolnya tentang pilpres lah, tentang artis lah, tentang hobi segala macam, dialihkan menjadi peluang bisnis ini. Jadi bukan sebuah kebiasaan yang baru, kebiasaan sehari-hari kita, hanya materinya aja yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda harus siap kerja keras. Kalau buat saya Bapak Ibu sekalian, jangan disuruh presentasi, hadir pertemuan. Kalau naik gunung, turun gunung 10 kali pun itu bisa buat kita sukses. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Karena komitmen kita ingin sukses. Apalagi hanya sekedar cerita di bisnis ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, zona nyaman. Kemudian orang tidak mau kerja keras. Dan juga ada juga orang-orang yang mengatakan dia uang bukan jaminan kebahagiaan. Jadi banyak orang yang salah tentang uang. Ada nggak orang-orang mengatakan uang bukan jaminan kebahagiaan? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Memang uang bukan jaminan kebahagiaan. Uang hanya sebuah alat. Uang bukan jaminan kebahagiaan. Tapi tanpa uang itu jaminan penderitaan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang tidak menderita kalau nggak punya uang? Semua pasti menderita. Jadi saya setuju ketika orang mengatakan uang memang bukan jaminan kebahagiaan, tetapi tanpa uang jaminan penderitaan. Maka Bapak Ibu? Salah Bapak Ibu. Jadi jangan kita salah tentang uang Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang itu anti dengan uang. Ya, ada yang ada dengan uang juga Bapak Ibu semua. Ya, uang nggak dibawa mati katanya, betul? Betul kan nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang, rasanya mau mati betul nggak Bapak Ibu? Memang uang jadi bawa mati Bapak Ibu. Tapi kalau uang itu dikonversikan ke dalam bentuk amal, Anda bantu janda, orang miskin, Anda masukkan ke masjid, bangun pesantren, rumah tahfiz, itu Anda akan terima nanti saat Anda mati Bapak Ibu. Jadi uang memang bukan jaminan, tapi Anda bisa konversikan uang itu menjadi sebuah amal Bapak Ibu. Anda naik haji pakai apa? Pakai daun apa? Pakai uang. Umroh pakai uang. Jadi jangan anti dengan uang Bapak Ibu. Bagaimana ada Tuhan mau kasih Anda uang banyak, Anda alergi dengan uang. Anda sudah sadar, oh saya biar tidak punya uang yang penting bahagia. Biar miskin asal bahagia. Itu hoax Bapak Ibu. Hoax. Bagaimana kita mau bahagia kalau kita anak kita Bu SPP, kita nggak punya uang? Apakah bahagia Bapak Ibu? Tidak. Orang tua kita mau umroh, nak saya mau umroh, bantu dong, nggak punya uang. Apakah bahagia Bapak Ibu? Tidak. Jadi jangan kita sampai salah menafsirkan tentang uang Bapak Ibu. Ya, dalam agama kita Islam pun kita dianjurkan. Kalau Agim bilang ketika saya seminar di Jakarta, kita orang Islam tidak harus kaya, tapi wajib kaya. Ya, betul. Karena kalau Anda kaya, ya Anda gampang bisa bantu orang Bapak Ibu. Ya. Miskin itu memang bukan kejahatan. Miskin bukan kejahatan, tapi kemiskinan bisa menjadi biang kejahatan. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa orang mau rampok, mau jadi begal? Karena ekonomi, betul nggak? Sampai jual barang-barang haram, miras, narkoba, sampai orang jual diri. Kenapa? Ekonomi Bapak Ibu. Ya.
Jadi kita memang harus kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut kaya Bapak Ibu. Ya, jangan takut kaya. Dengan kaya, kenapa saya semangat di sini? Saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin punya uang banyak. Untuk apa? Supaya kita bisa sedekah lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita hari ini berpikir mungkin buat Anda cukup untuk makan. Tapi bagaimana saudara Anda? Bagaimana keluarga Anda? Bagaimana Anda untuk beramal? Kalau hari ini Anda punya deposito di bank 1 miliar, sekarang Anda kerjakan misi dengan niat adalah bagaimana Anda bisa sedekah 1 miliar Bapak Ibu. Jadi itulah hidup Bapak Ibu. Jangan kita mikirkan diri kita sendiri. Kita ini hidup pasti mati dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau semakin banyak amalan kita semakin bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita banyak uang, kan bisa banyak beramal. Itu salah satu impian saya, kenapa saya terus bersemangat untuk berjuang untuk mencari uang banyak. Karena tinggal masukin masjid kampung ini, panti asuhan ini, kemudian rumah lapisan ini. Itulah hidup Bapak Ibu. Sekali lagi uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau kita simpan di masjid, di pondok pesantren, di anak yatim, itu akan kita nikmati ketika kita sudah mati Bapak Ibu. Jadi itulah menjadi motivasi buat kita Bapak Ibu semua. Motivasi buat kita. Jadi jangan sekali-kali takut dengan uang. Kemudian ada juga orang mengatakan, ya mau sih bisnisnya Pak, mau sih sukses, tapi kan susah katanya. Betul? Betul. Jadi, dia ini hidupnya susah nih. Bu, ini ada peluang bagus nih. Tapi kan susah Pak katanya. Ya, ini sudah susah, dikasih peluang, dia bilang susah. Susah ngomong seperti ini. Kita nih kasih solusi biar dia nggak susah, tapi dia mempermasalahkan solusi. Ini solusinya Bu, tapi masalahnya susah Pak. Ya aduh, susah ngomong kayak gini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya sukses memang susah, betul? Kalau sukses itu mudah Bapak Ibu, semua orang dompo ini sudah sukses semua Bapak Ibu. Kalau sukses itu mudah, sukses itu memang susah Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak sukses, hidup Anda jauh lebih susah Bapak Ibu. Ketika hari ini musim hujan, Anda kehujanan. Ketika matahari kepanasan, Anda ngeluh. Bukan salah cuacanya Bapak Ibu. Jangan salahkan matahari, jangan salahkan hujan. Salah Anda kalau masih naik motor Bapak Ibu. Ini orang-orang kalau hujan, aduh kenapa hujan? Orang katanya butuh hujan Bapak Ibu. Anda komplain sama Tuhan, kenapa hujan katanya. Begitu panas komplain, kenapa panas katanya lagi. Jadi jangan salahkan keadaan Bapak Ibu. Tapi kita harus evaluasi diri. Saya juga mengalami seperti itu. Ketika saya naik motor, ada genangan air di depan, ada mobil pick up lari, itu kecipratan ke muka saya. Tapi kalau saya memang positif, saya tidak salahkan pick up-nya. Salah saya, kenapa saya naik motor saat itu. Itulah pikiran positif Bapak Ibu. Itulah pikiran positif. Kemudian ada juga orang mengatakan, udah susah nih, kita tawarin bisnis jaringan. Ada bisnis bagus nih, wah bisnis apa? Dia semangat bisnisnya. Ketika kita bilang bisnis jaringan, mundur teratur dia, betul? Nah ini yang aneh. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca, makanya kita harus butuh belajar Bapak Ibu. Anda baca buku deh. Anda baca bukunya Business School, karena Bapak Robert Kiyosaki. Di situ dikatakan bahwa orang-orang sukses, orang-orang kaya di dunia adalah orang-orang yang mencari dan membangun jaringan. Betul. Itu penting Anda garis bawahi Bapak Ibu. Anda bisa lihat kenapa KFC bisa besar, McDonald, Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, Alfamart, Indomart. Kenapa mereka bisa besar? Karena jaringannya di mana-mana Bapak Ibu. Betul. Para lelaki Indonesia. Apa Bapak Prabu kita dulu? Sampai kita ngobrol. Iya, jadi Bapak sekalian, kita harus bangun jaringan. Jadi jangan anti dengan kata-kata jaringan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang mencari dan membangun jaringan. Orang bisa jadi legislatif, jadi DPR karena dia punya jaringan apa enggak? Betul. Ya. Punya jaringan, punya tim sukses, tiap kelurahan, tiap kecamatan. Orang jadi presiden karena jaringan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada istilahnya orang itu sukses tanpa jaringan. Itu tidak ada Bapak Ibu. Semua butuh jaringan.